Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang fardu wudu dan sunnah wudu. Bahwa dari fardu wudu ada 6 yang kemarin sudah kita sebutkan. Pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh atau mengusap sebagian kepala, kemudian yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib berurutan. 6 ini harus jadi dasar kita dan harus kita pahami biar kita tahu bahwa 6 hal inilah yang wajib untuk dilaksanakan ketika kita wudhu dan tidak boleh ditinggalkan. Kemudian setelah fardu wudhu, kita juga sudah menjelaskan tentang sunnah wudhu. Paling tidak ada 10 sunnah yang kita jelaskan. Pertama adalah mengucapkan basmalah atau tasmiyah, ya. Di awal kita akan memulai aktivitas wudu. Yang kedua, sunnah wudu itu adalah membasuh kedua tangan kita. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, kita memasukkan air ke dalam hidung. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap dua telinga kita, baik yang di dalam ataupun di luar daun telinga. Berikutnya yang ketujuh, menyela-nyela jenggot yang tebal menggunakan air. Yang kedelapan, menyela-nyela sela-sela tangan dan sela-sela kaki, ya, jari jemari kaki, jari jemari tangan. Kemudian yang ke-9, sunnah wudu itu adalah mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kemudian yang ke-10, kita disunnahkan dalam bersuci itu, berwudu itu 3 kali. Dan yang ke-11, ya, yaitu berurutan. Ada yang menambahkan, yaitu kita tidak lupa untuk berdoa. Nah, ini jangan kebalik, ya. Jadi kita harus tahu mana yang fardu, yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai kita beranggapan yang sunnah adalah wajib, yang wajib adalah sunnah. Maka dalam konteks ini dia wudunya bermasalah, ya. Karena itu kita harus mengetahui, apalagi kita sudah belajar membaca kitab yang berbicara tentang wudu, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau nak mudahnya, ingat bae yang wajib dulu. Yang wajib tadi ada berapa? 6. Niat, basuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib. Selain itu berarti sunnah. Ya, selain yang 6 ini berarti dia sunnah.
Kalau yang masalah dibasuh dan diusap itu cuma 4. Wajah, tangan, sebagian kepala, kemudian kaki. Ya kan? Itu yang 4 anggota itu yang wajib dibasuh dan diusap. Sedangkan niat ini kan mainnya adalah hati, bisa dengan melafalkan. Sedangkan tertib itu adalah urutannya. Tidak boleh duluan masuk kaki dulu baru masuk tangan, ya kan? Tidak boleh niat ada di ujung misalkan, maka dia harus tertib berurutan. Selain itu hukumnya sunnah. Dan dalam mazhab kita diharapkan dan diwajibkan justru kita mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Baik, berikutnya dalam bab berikutnya kita akan dijelaskan tentang nawaqidul wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, biar tahu ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Dalam kitab ini, ya, kitab At-Tazhib fi Adillati Matan al-Ghayati wa Taqrib, yang dikenal dengan matan Abu Syuja, kitab yang berbicara tentang fikih mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita tidak bicara mazhab yang lain ya, kita lebih fokus mazhab Syafi'i. Karena kita mayoritas adalah Syafi'iyah yang bermazhab Syafi'i. Baik, ada sittatu asya, ada 6 hal yang membatalkan wudu. Apa saja itu? Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Apa saja yang keluar dari 2 jalur, dari 2 lubang. Lubang depan maupun lubang belakang. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang juga menjadi dasar kewajiban berwudu ya sebelum melaksanakan ibadah salat. Di antara bunyi, kan panjang tuh Al-Maidah ayat 6. Di antara bunyinya yang berkaitan dengan yang membatalkan wudu ada firman Allah yang berbunyi au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang di antara kalian dari tempat buang hajat. Maksudnya dia selesai melaksanakan buang hajatnya, baik dari depan maupun belakang. Dari depan itu berarti buang air kecil. Kalau dari belakang bahasa kitanya adalah BAB, buang air besar. Kemudian dalil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqbilullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa." Allah tidak akan menerima salat di antara kalian jika kalian dalam kondisi berhadas sampai kalian berwudu. Kalau kita dari mengeluarkan sesuatu dari depan maupun belakang, itu menunjukkan bahwa kita sedang berhadas. Lanjutan hadis itu, ada seorang dari Hadramaut, dari Yaman, bertanya kepada Abu Hurairah tentang mal hadas. Apa itu hadas ya Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah menjawab, fusaun wa duratun. Fusaun itu adalah sesuatu yang keluar dari belakang ya, tapi dia tidak bersuara. Sedangkan durotun sesuatu yang keluar namun dia bersuara, alias kentut. Bahasa Palembangnya apa kentut? Sama baik kan? Kentut itulah ya. Kalau ada bahasa lain. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu itu apa saja yang keluar dari depan maupun belakang, dari lubang depan maupun lubang belakang. Biasanya yang kita tahu ya kalau depan tuh berarti air kencing gitu ya. Kemudian kalau dari belakang itu buang air besar. Atau ternyata yang keluar bukan sesuatu yang normal pada umumnya. Misalkan ternyata ketika ke kamar mandi yang keluar justru emas, ya kan? Emas, bongkahan emas, dan dilihat emasnya memang, maka tetap kondisinya yang bersangkutan batal wudunya, walaupun yang keluar emas.
atau benda lain, keluar paku. Atau kalau pernah beberapa waktu lalu ada seorang laki-laki yang bisa mengeluarkan dari belakang telur, ya. Entah mana ceritanya, keluar telur dari belakang. Kalau memang keluar telur itu asli dari belakang, maka dia batal wudunya. Walaupun ada indikasi dia ini berbohong, ya. Entah mana caranya, keluar dari belakang itu bagian dari trik yang dia gunakan untuk mengelabui orang. Telur itu pacak dijualnya mahal, atau dia mengaku ada keahlian khusus. Nah, ini menjadi gambaran bahwa apapun yang keluar depan, belakang, apapun bentuknya, darahkah, ya, atau cairan tertentu, dia najis atau tidak, ya, benda padat atau benda cair, atau bahkan hanya berbentuk angin gitu, seperti kentut tadi, maka itu semuanya membatalkan wudu. Ada yang nanya ke saya, gimana Pak Ustadz kalau kentutnya di dalam? Kan ada tuh orang ketika nahan kentut berbunyi, tapi bunyinya di dalam, ya kan? Kuat pula suaranya, ngalah ke uang kentut asli, bersuara dalam perutnya. Wujudnya kentut juga Pak Ustadz, cuman di dalam. Apakah membatalkan wudu? Ya tentu tidak, karena belum disebut kentut itu namanya, masih berada di dalam perut, ya kan? Nah, kalau dia keluar ke belakang atau di depan misalkan, maka jadilah kentut. Berbunyi atau tidak, bau atau tidak, maka itu membatalkan wudu. Kalau keluarnya dari pocok Pak Ustaz, keluarnya melalui mulut, ya, sendawa apa namanya, ya, apakah batal wudu? Tentu tidak, ya. Kalau dari pocok tidak terkategorikan kentut, ya. Ada istilah kentut dari pocok, ya kan? Kentut itu pasti dari belakang. Nah. Hah? Nahan kentut. Nahan kentut, ya. Apakah batal wudu? Nahan kentut, ya. Nahan kencing. Nahan kentut atau nahan kencing tidak membatalkan wudu. Selama tidak ada yang keluar, ya, tidak ada yang keluar, cairan atau angin yang keluar, maka wudunya sah. Oke? Kecuali kalau dia mau sholat. Dia mau sholat nih, kebetulan ada rasa-rasa nak buang air atau nak kentut, maka makruh hukumnya ditahannya. Keluarkanlah dulu, ambil wudhu, baru sholat. Tapi kalau sudah Allahu Akbar baru terasa, nah ini nak kentut nih, udah ada lemak-lemak perut, maka dia tahan, ya, ditahan dulu. Jangan sampai keluar. Kalau keluar ribut kiri kanan, ya, nah, gitu. Tapi tidak membatalkan wudu, ya, gitu. Jangan juga berpikir Pak Ustaz, aku ini kalau kentut tidak bau, tidak batal wudu aku. Nah, kata istilah, walaupun kentutnya ternyata baunya semerbak kesturi misalnya, tetap batal wudu. Nak bau apapun, mau bau bensin, ya, bau minyak wangi, tetap dia membatalkan wudu. Bau pertamak misalkan, ya, iya, banyak makan pertamak berarti banyak minum minyak. Nah, itu satu hal yang perlu kita pahami yang membatalkan wudu kita. Baik, paham ya? Berikutnya yang kedua yang membatalkan wudu itu adalah an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Ketiduran. Tidur itu bisa membatalkan wudu dengan ketentuan dan syarat berlaku. Apa itu? Kalau tidurnya tidak dalam kondisi bagian pantatnya ini, mohon maaf ya, kita namanya fikih harus sebut apa adanya, bagian belakang, bagian pantat ini
tidak dalam kondisi yang tegap, yang mantap, tapi tidurnya misal melentang atau tengkurap atau selonjor kaki miring kiri atau miring kanan. Kalau dia tertidurnya begitu, walau hanya beberapa saat, maka wudunya batal. Artinya kalau dia tidur dengan kondisi duduk yang mantap begini, ya, pantatnya memang betul-betul di bawah begini, ya, dan tertutup lubang yang di bawah karena duduk yang mantap begini, maka walau dia tidurnya nyenyak, tidak membatalkan wudu. Dalilnya adalah pernah suatu hari para sahabat menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat berjamaah, sholat isya. Jadi para sahabat udah nunggu tuh, udah berbaris ya, duduk, mereka duduk nunggu Nabi datang untuk ngimami sholat isya. Ternyata Nabi datangnya lama, yang menyebabkan para sahabat banyak yang ketiduran. Tidurnya nyenyak pula, tapi duduknya mantap begini. Nah, tidur sama cak bapak-bapak kan kalau lagi Jumat. Ngorok pula. Saking nyenyak tuh kan. Mantap begini dia duduk. Tertidur. Nah, sahabat tertidur begitu. Sampai kemudian Nabi datang, kemudian qomat, tegak para sahabat, dan Nabi tidak memerintahkan sahabat untuk kalian keluar ambil wudu. Nabi tidak memerintahkan itu. Padahal Nabi tahu mereka ketiduran. Ini menjadi dalil bahwa orang yang tidur dalam kondisi mantap begini duduknya, tertidur dalam kondisi duduk, maka dia wuduknya itu tidak batal. Ya. Kok bisa? Ini juga berdasarkan kepada dalil yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wuka ussahil ainan, faman nama falyatawadda." Ikatan lubang pantat itu adalah mata, kedua mata. Kalau kedua mata ini terpejam, ya, maka ikatan itu akan lepas. Artinya kalau dia tertidur, maka dia wajib kembali berwudu. Karena begini Pak, kalau orang tidur, dia tidak sadar yang di bawah tuh keluar apa mana kan? Khususnya kalau kondisinya tidak duduk dengan mantap begini. Kalau duduk mantap begini aman. Jangankan kita tertidur ya, mata kita segar baik. Kalau nak mengeluarkan sesuatu, nak kentut kita dalam kondisi duduk ini agak sulit kan? Kecuali agak miring dikit. Nah. Miring kiri atau miring kanan. Cuma hati-hati jangan dipraktekkan, Pak. Bahaya. Agak terlaju. Kalau duduk ini kan tertutup dia tuh, yang di dalam yang di bawah itu tertutup. Aman dia. Makanya kalau kita tertidur pulas baik juga tidak masalah. Dia tidak akan keluar. Tapi kalau kondisinya selonjor kaki, telentang misalkan, apalagi miring, itu kemungkinan besarnya dia tidak sadar ada yang keluar dari belakang. Pak Ustadz, aku nih kalau nak kentut biasanya sadar. Tidak mungkin tiba-tiba pas tidur itu kentut. Jangan salah. Kalau yang sudah berkeluarga, tanya dengan bininya. Ya pas tidur tuh galak terkentut. Neman uji bininya. Ya kan? Karena tadi kalau sudah tertidur itu kita tidak sadar apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak. Ya. Makanya ini juga menjadi dalil para bapak-bapak kalau sholat Jumat tertidur. Ya, ayaman katanya tidur gitu. Tidak lagi dengar khutbah Jumat. Iya. Pas balik ke rumah segar. Ya kan? Nonton ini main gap ya. Tapi pas di masjid dengar khutbah Jumat tertidur. Nah, ini kebiasaan. Ternyata salah satu cara biar cepat tidur itu adalah hari Jumat dengar khutbah Jumat. Jangan sampai terjadi ya. Insya Allah di masjid kita tidak begitu. Kalau ada khutbah Jumat, fokus, khusyuk mendengarkan khutbah Jumat. Baik, itu yang keberapa? Yang kedua, berarti tertidur dalam kondisi yang tidak duduk mantap ya, yang pantatnya tidak duduk rapat begini, maka itu membatalkan wudu. Yang ketiga,
zawalul akli bisukrin au maradin, hilangnya akal, hilang akal. Hilang akal ini kalau yang ringan adalah pingsan. Kalau ada orang pingsan, maka wudhunya batal. Yang kedua yang parah adalah gilo, ya, stres, gila, hilang pikiran, hilang akalan, maka ini juga membatalkan wudhu. Ya, zawalul akli, hilangnya akal, baik karena dia pingsan ataupun karena sakit, ya, karena stres, karena gila, atau karena mabuk, ya kan? Mabuk, hilang ingatan, tidak sadar, maka wudhunya batal. Apa dalilnya? Dalilnya dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wukahus sahi al-ainan, faman nama falyatawadda." Hadisnya sama dengan yang tadi, ya, bahwa kalau orang tidak sadar, mata terpejam atau pikirannya sudah hilang gitu, ya, hilang ingatan atau pingsan begitu, maka dia tidak sadar apa yang keluar dari belakang atau apa yang keluar dari depan. Ini menunjukkan orang yang pingsan ataupun orang yang gila itu termasuk yang membatalkan wudhu. Itu yang ketiga. Yang keempat, lamsur rajulil al-mar'ata al-ajnabiyyata min ghairi hailin, menyentuh wanita bagi laki-laki atau bersentuhan antar lawan jenis, ya, yang bukan muhrim, bersentuhan antar lawan jenis yang bukan muhrim. Jadi syaratnya adalah harus beda jenis dulu. Kalau sesama jenis, lanang dengan lanang bersentuhan, betina dengan betina sentuhan, perempuan dengan perempuan, maka tidak batal wudhunya, tidak masalah. Itu yang pertama. Jadi dia harus lawan jenis, laki dengan perempuan, ya. Yang kedua, harus betul-betul antar kulit, bersentuhannya antar kulit, bukan kulit dengan kuku atau kulit dengan rambut atau kulit dengan gigi. Itu tidak membatalkan wudhu. Misal bapak-bapak, ya, lagi gemes-gemesnya sama istri gitu, ya, misalkan pengen megang giginya, misalkan sini gigi atau sini, dia peganglah giginya, padahal dia lagi wudhu, kan? Batal tak wudhunya? Tidak, ketika hanya megang gigi, hanya nyentuh gigi, maka tidak batal. Tapi kalau kena bibir, ya sudah kena. Kalau tangannya terkena bibir, maka batal. Atau lihat rambut, sini rambut, pegangnya rambutnya, ya, sebanyak apapun rambut yang dia pegang, itu tidak membatalkan wudhu. Atau kuku, sayang yang sama bini, dipegang-pegang kuku, ya, tapi hanya kuku yang dipegang, maka tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau kulit, maka dia akan otomatis membatalkan wudhu, yang megang maupun yang dipegang, maupun yang dipegang, tanpa ada alas walaupun tipis. Kalau ada kain, walau kainnya tipis, biasanya kain tipis yang putih yang jarang, ya, bisa jarang-jarang jahitannya, yang bisa kelihatan kalaupun gini. Kalau dia ada penghalang itu, walau tipis, maka dia tidak membatalkan wudhu, ya. Itu. Jadi dia harus antar, ya. Ya. Kalau ke non muslim itu tergantung. Kalau non muslimnya laki-laki tidak batal wudhu. Tapi kalau yang perempuan, dia jelas membatalkan wudhu karena dia bukan muhrim kita, ya. Makanya diantara syarat terbatalnya wudhu itu adalah statusnya bukan muhrim. Bukan muhrim itu artinya yang diharamkan untuk dinikahi.
khususnya muhrim yang berstatus muhrim abadi atau muabbad. Jadi kan muhrim itu ada dua, ada muhrim muabbad, ada muhrim muaqqad. Muhrim muabbad ini yang muhrim berkaitan dengan nasab keturunan. Ya, kalau muhrim muaqqad ini muhrim karena ada sebab faktor perkawinan, faktor pernikahan dan dia sementara. Nah, kalau faktor keturunan ini selama-lamanya dia muhrim. Seperti siapa? Seperti ibu kandung kita, ya. Seperti ayah kandung kita, gitu ya. Kemudian kakek nenek kita, ya. Begitupun adik-adik kita, ya. Kemudian keponakan-keponakan kita. Itu semuanya muhrim dari sisi nasab. Terus Pak Ustadz, ngapo bini aku kalau dipegang malah batal? Bini kita itu bukan muhrim, ya, karena dia itu kita nikahi, ya kan? Dia tidak diharamkan untuk dinikahi, justru dia kita nikahi. Makanya kemudian ketika bersentuhan dengan istri kita, maka dalam mazhab Syafi'i batal wudhu kita. Kalau mazhab lain cerita ya, kayak mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu menyatakan bersentuhan dengan suami, bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudhu. Konteksnya mazhab kita, mazhab Syafi'i itu membatalkan wudhu. Ya, mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, yang tidak membatalkan wudhu itu adalah yang muhrim. Berarti tidak batal. Kalau kita sentuhan sama ibu kita tidak batal, sentuhan dengan bibi kandung kita tidak batal, sama nenek kita yang laki-laki ya, kakek kita tidak batal. Termasuk bersentuhan dengan keponakan kita, ya, anak kakak atau anak adik, itu tidak batal. Nah, kalau yang sebab muhrim perkawinan, ya, muhrim muaqqad, muhrim sementara itu, maka dia batal kecuali mertua laki-laki ataupun mertua perempuan. Ini tidak batal kita sentuh, ya. Kalau kami laki-laki ke mertua perempuan itu muhrim dan dia tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan. Oke. Tapi kalau muhrim yang berstatus sebagai ipar, kakak atau adik, maka dia muhrim namun membatalkan wudhu kalau bersentuhan. Untuk ipar, ya, kakak ipar, ayu ipar atau adik ipar, laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau laki-laki kan lawannya perempuan maksudnya ya. Kalau yang perempuan lawannya laki-laki. Dia muhrim, Pak. Tidak boleh kita nikahi memang, makanya muhrim. Tapi dia ini muhrim sementara. Kalau seandainya misalkan kebetulan ya meninggal istri, maka kita bisa menikahi kakaknya atau adiknya. Bahasa wong dosonya turun ranjang. Ya kan? Nungkat. Nah, itu pula nungkat. Kalau ke kakak berarti dia naik ranjang gitu ya. Kalau ke adik turun ranjang. Kalau yang muda turun, kalau yang tua naik, betul. Iya. Gitu ceritanya ya. Nah, kalau ipar itu membatalkan wudhu walau dia statusnya muhrim. Makanya di sini perlu penegasan, muhrim yang tidak membatalkan wudhu itu adalah muhrim muabbad, muhrim nasab, muhrim yang berdasarkan keturunan, berdasarkan hubungan darah. Kalau yang sementara itu hanya pada batas mertua, itu tidak membatalkan wudhu. Selain itu maka dia membatalkan wudhu walau statusnya sebagai muhrim, ya. Sebenarnya yang tepat itu adalah mahram, ya, mahram. Muhrim itu adalah orang yang berihram, ya kan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang ke berapa tuh? Yang keempat yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kulit lawan jenis, langsung terkena dengan lawan jenisnya kulit tersebut dan tidak ada penghalang, dan dia adalah bukan berstatus sebagai mahram atau non muhrim kalau bahasa kita biasanya, alias bukan mahram. Itu yang keempat. Yang kelima, apa dalilnya? Yang keempat ini apa dalilnya? Sesuai dengan hadis, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, "Aula mastumun nisa." Atau kalian memegang wanita, maka kalian artinya wajib untuk mengambil air wudu, batal wudunya. Kemudian kalau mau sholat maka dia harus mengambil air wudu kembali. Kalau mazhab lain tentu beda ya. Baik, yang kelima membatalkan wudu itu adalah mashu farjil adami bi batinil kaffi, menyentuh kemaluan anak Adam, menyentuh kemaluan manusia maksudnya. Ya, definisi ini akan mengeluarkan selain manusia. Artinya kalau nyentuh kemaluan selain manusia maka tidak batal wudu. Kalau lagi bapak habis wudu nak pergi ke masjid, main kambing dulu ya, pegang-pegang, kebetulan terpegang itunya kambing, maka tidak membatalkan wudu. Nggak apa-apa loh Pak, main kambing langsung ke masjid dulu. Iya. Ini contoh saja biar mudah ya. Biar mudah dipahami. Nah, jadi memegang kemaluan manusia itu membatalkan wudu, khususnya megangnya itu di telapak tangan, telapak ini. Kalau jari jemari berarti di dalam sini, dalam jari-jari sini. Sedangkan yang ini tidak membatalkan wudu. Ya, misal kita lagi di kamar mandi ya, lagi ini entah mau mana ceritanya, tidak sengaja lagi nganukan badan, bersih badan, lagi pakai handuk misalkan, tiba-tiba kesentuh tapi nyentuh di sini, maka tidak batal wudu. Oke, tidak batal wudu. Atau kebetulan bapak atau ibu membersihkan, misalkan ada keponakan yang masih kecil gitu ya, kebetulan dia ini kalau nak buang air ngecer kemana-mana, maka harus diarahkan. Kemudian dipeganglah zakarnya si anak ini menggunakan jari ini, tapi di sini megangnya, tidak di ujung, tidak di dalam sini, dikepit medenya. Maka ini juga tidak membatalkan wudu. Dibersihkan misalnya pakai ini, maka tidak batal wudu. Karena yang menjadi faktor pembatalan wudu itu kalau memegangnya melalui telapak tangan ini. Kalau di belakang sini, maka dia tidak membatalkan wudu. Baik menyentuh punya sendiri atau orang lain. Ngapa pula orang lain ada? Nah, karena itu ini menjadi faktor ya yang kelima pembatalan wudu. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Sahih Imam At-Tirmidzi ya, dari Basrah binti Safwan radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya atau kemaluannya, maka jangan sholat sampai dia berwudu. Ya, dalam riwayat Imam An-Nasa'i disebut wa yatawadda man massa zakar. Berwuduklah bagi siapa saja yang memegang kemaluannya. Maksud di sini bukan laki-laki saja ya, yang perempuan, area perempuan itu juga sama. Kalau dipegang menggunakan dalam tangan sini ya, telapak tangan sini, maka dia membatalkan wudu ya, tanpa ada penghalang ya, tanpa ada penghalang. Kalau mohon maaf misalkan lagi ada yang kegatel-gatel misalkan, kemudian digarut ada penghalang, maka itu tidak membatalkan wudu ya, ini langsung. Nah, gitu. Baik, itu yang keberapa Pak? Yang kelima, ya, yang kelima.
Nah, yang terakhir yang keenam adalah wa massul halqati duburihi 'alal jadid. Dalam mazhab Syafi'i, khususnya pendapat yang paling baru ya, mazhab Syafi'i ketika qaul jadidnya ketika berada di Mesir, beliau berpendapat yang keenam adalah yang membatalkan wudu itu kalau kita menyentuh bagian dubur, lubang dubur yang di belakang, itu pun membatalkan wudu. Ya. Jadi antara depan dengan belakang kalau disentuh khususnya dengan jari kita yang di dalam telapak, maka itu membatalkan wudu ya. Disebutkan dalam mazhab Syafi'i ketika beliau berada di Mesir ya. Dan inilah 6 dari pembatal wudu di dalam kita namanya ibadah. Nah, ada pertanyaan, Pak Ustadz, cuman kalau di jalan lagi nak ke Masjid Al-Hakim, tiba-tiba di jalan tidak sengaja keinjak sapi. Banyak pulau Pak Ustadz, sapi itu hampir segunung. Jadi sampai ke lutut sapi itu. Nah, apakah batal wudunya? Batal lah wudunya? Iya. Dari 6 itu ada enggak terkena najis membatalkan wudu? Enggak ada kan? Maka kalau kondisinya kita lagi di jalan, habis kita wudhu nak ke masjid, tiba-tiba kaki kita menyentuh kotoran, baik sapi, entah itu bahkan kotoran manusia sekalipun ya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi catatannya jangan dibiarkan masuk ke masjid masih hitam-hitam itu. Iya, di depan pula dia duduk ini dia barisannya. Nah, selesai. Ya, maka catatannya harus dicuci, dibersihkan sampai betul-betul bersih. Masalah nanti Pak Ustaz aku nak wuduk lagi lah. Ya tidak apa-apa silakan. Wuduk itu mau wuduk kembali asal jangan berkeyakinan batal wuduknya ya. Karena tadi kena najis itu, kena kotoran itu tidak membatalkan wuduk sama sekali. Nah, itu ya. Jadi jangan keliru karena ada juga sebagian orang beranggapan kalau kena najis itu membatalkan wudu. Tidak semua yang terkena najis harus batal wudunya. Nyentuh istri kita kan bukan najis istri kita tuh, ya kan? Nah, baik, ini ya yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan hukum pembatal wudu khususnya dari mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ini agak seperti wudu tadi ada sunnah, ada wajib 10, ada 6. Kita ini kadang-kadang itu saat wudu itu ya walaupun kita kerjakan yang sunnah itu mungkin tidak sampai 10 kan. Terus kita kerjakan kita ngambil wudu. Ada kita mengambil tertibnya itu sampai ke telinga. Yang masalah telinga dari selesai mencuci muka, kemudian kebiasaan kita kemudian nunggu-nunggu, kemudian ke telinga. Iya. Nah ini masih terkerja, ini kan sunnah. Jadi antara wajib dengan sunnah ini yang mana yang lebih dahulu seperti itu? Oke, antara wajib dengan sunnah ya. Iya. Pada saat pelaksanaan wudhu. Yang paling utama itu adalah kita pastikan sudah melaksanakan yang wajib. Jadi semua kewajiban yang 6 tadi yang kita bahas 6 ini semua terpenuhi. Oke. Kalau semuanya terpenuhi aman, Pak. Wudhu kita sah. Ya kan? Nah, kemudian tentu kita tidak hanya yang wajib-wajib saja. Kita ingin kesempurnaan lebih dalam ibadah wudhu kita, maka sunnah-sunnah pun kita kerjakan. Termasuk Bapak tadi misalkan ada mengusap telinga gitu ya. Termasuk nanti berkumur-kumur, baca basmalah dan lain sebagainya. Itu sunnah semua. Bapak lakukan, lebih bagus. Gitu ya. Maksudnya itu diurutan wajib tadi kita gunakan itu kan misalnya. Oh, urutannya? Iya. Ya, kalau untuk urutan memang untuk mengusap telinga itu setelah kita mengusap sebagian kepala. Jadi tidak berarti sunnah itu harus setelah yang wajib, tidak. Tidak mesti yang sunnah itu setelah yang wajib. Contoh, basmalah itu kan sunnah tuh. Justru kita lakukan di awal. Ya kan? Sebelum yang wajib malah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah berikutnya nyuci tangan, justru di awal. Berkumur-kumur di awal, ya kan?
Termasuk di telinga, basuh telinga itu justru di tengah-tengah setelah kita mengusap sebagian kepala. Kalau nak sunnah juga semua kepala kan diusap. Kemudian sunnah berikutnya kita mengusap telinga yang dalam maupun yang luar. Jadi itu yang diajarkan Nabi. Ya, yang diajarkan Nabi. Nah, yang itu adalah sunnah-sunnah kita lakukan agar lebih menyempurnakan wudhu kita. Nah, gitu Pak ya. Bisa dipahami maksudnya? Yang wajib ya tentu harus dijaga dengan baik. Ya. Kalau kita dalam perjalanan kita itu misalnya pakaian dalam kita tuh terkenal najis kencing misalnya kan. Tapi karena dalam perjalanan kita tuh kalau wudhu yang dikenal najis kencing itu cuma dibasuh dengan air aja, kita sah. Baik. Cara membersihkan najis seperti kencing ya atau yang lainnya, najis mukhaffafah gitu ya. Maka caranya adalah kita alirkan air ya. Kemudian kita pastikan bahwa tidak ada baunya lagi dan tidak ada warnanya lagi. Kalau itu sudah sudah terpenuhi, maka sah untuk digunakan lagi. Kemudian kita sholat, tidak masalah. Gitu. Maka kalau saat membersihkan itu bersihkan dengan sempurna gitu ya. Kalau baca betul-betul bersih. Gitu. Walaupun kondisinya sangat terbatas. Ya, ya Bu. Ya, sama kasusnya seperti tadi yang kalau kita lagi berjalan, kemudian tertinjak sapi tadi kan, nah itu kan najis dan dia tidak membatalkan wudhu. Termasuk ada nyamuk gemuk pulau, ya kan, geram gitu, langsung kita tepak dengan semangatnya, banyaklah darah yang ada di tangan. Ini juga tidak membatalkan wudhu, cukup dibersihkan, bersihkan cuci tangan, kemudian lanjut mau sholat silakan lanjut. Ya, tidak membatalkan wudhu. Ya, baik, mungkin itu terakhir. Ya, silakan. Apa keutamaan orang yang berwudhu di rumah, kemudian ke masjid bertujuan untuk sholat berjamaah dibandingkan dengan orang yang apa keutamaan? Ya. Sebenarnya pilihan ya, mau wudhu di rumah atau wudhu di masjid itu pilihan. Semua boleh, artinya tinggal kita mau wudhu di rumah atau wudhu di masjid. Memang ada hadis yang menyebutkan kalau ada seorang hamba yang wudhu di rumah, jalan kaki, kemudian menuju masjid, dia akan mendapatkan keutamaan A, keutamaan B, C dan lain sebagainya. Tapi ini tidak mengikat, tidak harus gitu ya. Artinya kalau mau milih sholat wudhunya di masjid itu sah, boleh, dan keutamaan wudhu seperti menghapus dosa, dapat pahala tetap dia dapatkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.